Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yulinda Sarini MG141600009 ingin menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul penggunaan matriks Queen Contiguity dan K-nearest neighbor pada analisis spasial data panel kemiskinan Sumatera Utara di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Insinyur Aji Hamim Mugina MSc dan Ibu Akbar Rizky MSc. Adapun yang menjadi outline saya kali ini terdiri dari latar belakang metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41%. Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Hal ini sesuai jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti negara Malaysia. Diketahui menurut World Data Lab, negara Malaysia memiliki tingkat kemiskinan ekstrem kurang dari 3%. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-17 dengan persentase sebesar 8,83%. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara memang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini menjadi kekhawatiran akan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian Jajang et al. Yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi dari tahun ke tahun menjadikan penelitian ini mengkaji faktor-faktor kemiskinan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, sehingga penelitian ini menggunakan data panel. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten kota yang masing-masing lokasi saling berdekatan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga penelitian itu menggunakan unsur spasial, di mana penggunaan analisis spasial tidak terlepas dari penentuan matriks pembuat spasial. Adapun yang pantas pembuat spasial yang paling sering digunakan berdasarkan persinggungan antar wilayah. Namun matriks bobot K tetangga terdekat juga mampu memberikan struktur matriks bobot spasial yang optimal menurut ukuran kebaikan R-square dan nilai AIC. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama membandingkan dua matriks pembobot spasial yaitu Queen Contiguity dan K-nearest neighbor pada data tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metodologi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari data BPS periode 2014 sampai 2017. Adapun yang menjadi objek amatan dalam penelitian ini terdiri dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun poba yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana poba-poba tersebut ditentukan berdasarkan indikator strategis menurut kabupaten dan berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Prosedur analisis data yang pertama, melakukan analisis deskriptif berupa melihat eksplorasi data dan melihat nilai korelasi antar poba penjelas terhadap poba respon. Yang kedua, memeriksa pola sebaran data. Yang ketiga, melakukan analisis data panel berupa pendugaan parameter dengan common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Kemudian melakukan uji Chow dan uji Hassman. Kemudian yang keempat, analisis spasial data panel berupa penentuan matriks Queen Contiguity dan K-nearest neighbor, uji kebergantungan spasial dengan kedua matriks pembuat tersebut, menduga model SAR dan SEM dengan kedua matriks tersebut, memeriksa asumsi, dan pemilihan model terbaik dengan nilai AIC dan R-square. Kemudian langkah yang terakhir adalah dengan melakukan interpretasi terhadap model yang diperoleh. Hasil dan pembahasan. Berikut eksplorasi data tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai 2017. Dari gambar tersebut, semakin tinggi gradasi warnanya, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya. Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin tertinggi dari tahun 2014 sampai 2017 terdapat pada Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Nias. Kelima kabupaten kota tersebut terletak pada Pulau Nias, yang mana kelima kabupaten kota tersebut menunjukkan adanya pengaruh kedekatan wilayah, sehingga pola tingkat kemiskinannya cenderung mirip. Persentase penduduk miskin terendah di tahun 2014 sampai 2015 terdapat pada Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Parang Lawas. Pada tahun 2016 sampai 2017, persentase penduduk miskin terendah terdapat pada Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kota Padang Sidempuan. Berikut tabel korelasi antara poba respon dengan poba penjelas. Dari tabel tersebut menunjukkan poba respon memiliki hubungan yang negatif dengan semua poba penjelas.
Berdasarkan pemeriksaan pola sebaran data, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai P lebih kecil dari 0,01, sehingga asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi berupa logaritma natural pada perubahan respon dan perubahan penjelas. Kemudian hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada data yang sudah ditransformasi menunjukkan nilai P lebih besar dari 0,15, sehingga asumsi kenormalan sudah terpenuhi. Berikut plot kuantil-kuantil normal sebelum dan sesudah transformasi. Kemudian analisis data panel. Analisis data panel yaitu melakukan pendugaan terhadap ketiga model data panel. Common Effect Model menunjukkan ada dua perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Fixed Effect Model menunjukkan ada tiga perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Dan Random Effect Model menunjukkan ada 4 perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Setelah melakukan pendugaan terhadap ketiga model data panel, selanjutnya yaitu melakukan uji Chow dan uji Hussman. Hasil uji Chow menunjukkan nilai P sebesar lebih kecil dari 0,05, sehingga model sementara yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Kemudian hasil uji Hussman menunjukkan nilai P lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya adalah model Fixed Effect Model. Kemudian analisis spasial data panel. Matriks pembuat spasial. 1. Queen Contiguity. Berdasarkan matriks Queen Contiguity, kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki paling banyak dan paling sedikit tetangga secara sisi dan sudut adalah sebagai berikut. Yang kedua, K-nearest neighbor. Nilai K yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3. Hal ini didasarkan pada penelitian Jaya Tantular dan Sulhanib yang menyebutkan bahwa nilai K3 pada matriks K-nearest neighbor menghasilkan nilai optimum dengan nilai IC yang paling kecil dan R-square paling besar. Kemudian yang kedua, uji pengenalan. Berikut hasil uji pengenalannya. Berdasarkan hasil uji, menunjukkan model SAR dan SEM berpengaruh nyata pada alpha 0,05, sehingga pendugaan parameter untuk kedua matriks tersebut menggunakan model SAR dan SEM. Kemudian yang ketiga, model spasial data panel dengan pendekatan matriks Queen Contiguity 1 SAR. Berikut hasil pendugaan dengan model SAR. Dari hasil pendugaannya menunjukkan ada 3 perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Berikut model spasial data panel SAR. Selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi. Yang pertama, uji kenormalan. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai P lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi kenormalan sudah terpenuhi. Yang kedua, asumsi kehomogenan ragam dengan uji Gletser, di mana uji Gletser adalah meregresikan nilai absolut sisaan terhadap semua perubahan penjelas. Hasil uji Gletser menunjukkan tidak ada perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05, sehingga asumsi kehomogenan ragam terpenuhi. Yang ketiga, keacakan sisaan, yaitu dengan uji Darby-Knudsen. Hasil uji Darby-Knudsen menunjukkan nilai P lebih besar dari alpha 0,05, sehingga asumsi keacakan sisaan sudah terpenuhi. Yang kedua, model SEM. Berikut hasil pendugaan model SEM menunjukkan ada 3 perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Berikut model spasial data panel SEM. Selanjutnya itu uji asumsi. Yang pertama, uji kenormalan menunjukkan asumsi kenormalan terpenuhi. Uji Gletser menunjukkan asumsi kehomogenan ragam terpenuhi. Dan uji Darby-Knudsen menunjukkan asumsi keacakan sisaan terpenuhi. Yang selanjutnya, model spasial data panel dengan pendekatan matriks K-nearest neighbor. Yang pertama, SAR. Berikut hasil pendugaan model SAR yang menunjukkan ada 3 perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05. Berikut model spasial data panel SAR. Selanjutnya, uji asumsi. Yang pertama, kenormalan menunjukkan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan sudah terpenuhi. Kehomogenan ragam. Hasil uji Gletser menunjukkan ada 1 perubahan penjelas yang berpengaruh nyata pada alpha 0,05, sehingga asumsi kehomogenan ragam tidak terpenuhi. Selanjutnya, keacakan sisaan menunjukkan sudah terpenuhi. Kemudian model SEM, berikut pendugaannya menunjukkan ada 3 perubahan penjelas yang berpengaruh pada nyata 0,05. Berikut model spasial data panel SEM. Selanjutnya, hasil uji asumsi menunjukkan uji kenormalan terpenuhi, uji kehomogenan ragam terpenuhi, dan uji keacakan sisaan terpenuhi. Kemudian pemilihan model terbaik yaitu dengan nilai IC dan R-square
yaitu model terpilih berdasarkan nilai EJ dan R-square adalah model besar dengan matriks K Nearest-Neighbor. Namun asumsi kehomogenan alam tidak terpenuhi, sehingga model yang tepat adalah model besar dengan matriks Queen Contiguity. Interpretasi model yang sesuai untuk logaritma natural tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sampai 2017 adalah model spasial autoregresi SAR dengan pendekatan matriks Queen Contiguity. Berikut modelnya dengan nilai R-square 99,28%. Yang mana keragaman kemiskinan dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99,28% dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian nilai koefisien rho interpretasinya adalah sebagai berikut, di mana jika suatu wilayah dikelilingi oleh wilayah lain sebanyak n, maka pengaruh dari masing-masing wilayah yang melingkupnya sebesar 0,220747 dikalikan tingkat kemiskinan di sekelilingnya. Kemudian interpretasi dari X1 adalah sebagai berikut, di mana untuk setiap wilayah KI pada waktu ke T, jika terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1%, akan menaikkan tingkat kemiskinannya sebesar 0,766616% dengan asumsi perubahannya dianggap tetap. Kemudian interpretasi dari X2 adalah sebagai berikut, di mana jika terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 1%, akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,307874% dengan asumsi perubahannya tetap. Kemudian interpretasi dari X4 adalah sebagai berikut, jika terjadi kenaikan pada angka harapan hidup sebesar 1%, akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 7,594756%. Kemudian simpulan, adapun kesimpulan yang diperoleh, yang pertama, model spasial data panel SAR dan SEM dengan pendekatan matriks Queen Contiguity dan matriks K Nearest-Neighbor menghasilkan 3 bobot yang berpengaruh nyata pada alfa 0,05, yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan angka harapan hidup. Yang kedua, model spasial data panel yang tepat digunakan untuk logaritma natural tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara adalah model data panel pengaruh tetap dan model spasial autoregresi dengan pendekatan matriks Queen Contiguity. Model tersebut menghasilkan nilai R-square yang paling besar dan nilai AIC yang paling kecil, yaitu sebesar 0,992823 dan minus 6,879511. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.